Fenomena Desa Maron Kulon Kabupaten Probolinggo ajang bancaan Kurtani diduga oleh Oknum Pemdes dan BUMN. Probolinggo CB News Indonesia. Seorang petani di Kabupaten Probolinggo yang hidup tenang gak pernah menyentuh pinjol, tapi mendadak ditagih utang puluhan juta rupiah oleh bank pelat merah. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, saat warga mengajukan kredit ke bank untuk modal bertani, pengajuan warga tersebut langsung ditolak mentah-mentah karena dituduh wan prestasi alias macet bayar utang. Padahal, boro-boro melihat tumpukan uang kertasnya, mengendus baunya saja tidak pernah. Inilah nasib apes bin tragis yang menimpa sekitar 50 petani di Desa Maron Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Mereka mendadak jadi korban skandal Kurtani gaib, kredit usaha rakyat tani yang uangnya entah terbang kemana, tapi tagihan utangnya mendarat mulus atas nama mereka. Kasus mengerikan ini terendus sekitar tahun 2025 lalu. Korban tersadar setelah salah satu anggota keluarga petani mencoba mengajukan kredit ke bank lain, bukannya mendapatkan kucuran modal. Mereka justru disodori kenyataan pahit kalau nama mereka telah di-blacklist akibat memiliki tunggakan di salah satu bank BUMN, dalam hal ini BNI 46. Merasa ada yang tidak beres, pihak keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo di Keraksaan. Mendengar jeritan para petani kecil yang namanya dicatut, DPC LSM Garuda Muda Projamin turun gunung. Dipimpin oleh ketuanya yang vokal dan tak pernah gentar yakni Bang Rolek, mereka menguliti kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus pencairan dana siluman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, TV News Indonesia kembali lagi dengan saya Muhammad Abdullah. Pada hari ini saya juga menemui lembaga swadaya masyarakat Garuda Muda Projamin dengan Bang Rolek ini yang sudah tidak asing lagi. Nah, ini kedua kalinya saya mau tanya-tanya lagi nih terkait dengan terjadinya kasus Kurtani yang ada di Desa Maron Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Nah, ini sampai detik ini seperti apa? Alurnya itu seperti apa? Selamat sore Bang Rolek. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan setanah air. Demikian kejadian Kurtani fiktif tahun 2002 itu ada sebuah kejahatan konvensional. Ya. Dalam konteks ini Kurtani ini sampai sekarang tidak mengalami kelambatan-kelambatan. Patut diduga tidak mengalami atau mengalami keterlambatan. Ya. Oke. Ya. Dari keterlambatannya itu seperti apa, Pak? Ya, karena Kejaksaan Negeri Keraksaan Probolinggo ini tidak berani, terkesan takut. Kami dapat luapan-luapan emosi dari para korban, dari Kurtani yang Kurtani yang sepantasnya dia dapat berdasarkan pengajuan-pengajuan yang tidak sampai kepada tangannya. Dia terus bertanya kepada kami, kenapa tidak segera ditetapkan tersangkanya? Bukankah ini kasus ini bergulir lama? Oleh karenanya kami patut menduga dan menilai, bahkan dinilai oleh masyarakat. Banyak tokoh masyarakat juga menilai ada apa, mengapa, sehingga saya menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri ini lamban dan terkesan takut untuk menetapkan tersangka dan menahan. Sebab ini sebuah kejahatan yang luar biasa konvensional. Oke. Padahal itu kejadian Kurtani ini pada tahun 2022 Pak Bang Rolek ya. Dan terungkapnya itu terendusnya tahun 2025 ya. Begitu. Ketika dari salah satu pihak petani itu mengajukan kredit ke bank lain. Ternyata di situ di blacklist ya. Nah, sampai detik ini penanganannya sangat lambat sekali. Ini kalau menurut Bang Rolek ini solusinya seperti apa, Bang? Nah, setelah kami baca di media, saya sebenarnya ngerespon kepada Kejaksaan Negeri. Terbukti Kejaksaan Negeri sudah menaikkan dari proses penyidikan menjadi penyidikan, sebagaimana tertuang dalam surat perintah Sprint 396-M.5.42-FD.2-04/2026 tertanggal 8 April
2026. Tetapi dalam hal ini sekali lagi kejaksaan tidak segera memberitahukan siapa tersangka daripada dua belah pihak ini, antara salah satu BUMN dan salah satu pemerintah desa. Tidak dimunculkan. Jadi terkesan Kejaksaan Negeri ini Pakewo takut, ragu, entah kenapa ditunggang oleh apa. Sementara publik, masyarakat terutama korban tani juga dia teriak kepada kami, mengapa kok sampai tidak ditangani oleh kesekian lama? Bukankah korbannya banyak, termasuk kami menurut mereka banyak, dan beberapa lintas tokoh politik juga bertanya, ini kan sudah menjadi konsumen publik, kejahatan luar biasa ini, Bang. Oke, itu kan bukan tidak ditangani tapi ditangani, tapi lamban ya, kelihatannya kan seperti itu ya. Dari pihak kejaksaan ini kan sudah ditangani ya. Karena apa, pada bulan berapa itu tahun 2025 kejaksaan sendiri sudah melakukan koordinasi atau memanggil ya para korban ya ke mana aula desa Marongkulon kan seperti itu. Namun sampai saat ini kan masih belum terrealisasi ya. Belum ada penetapan siapa yang ditetapkan, kan belum ada itu Bang Rolek ya. Nah, ini seharusnya kalau menurut Bang Rolek ini kejaksaan ini harus secara terbuka atau transparan terkait dengan kasus ini, atau seperti apa Bang Rolek? Harusnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo itu merujuk kepada Kejagung, Kejati mengalami percepatan setiap gerakan-gerakan terjadi indikasi tindak pidana korupsi itu yang ditangani oleh Kejagung, Kejati itu sangat cepat sekali ditanganin. Karena ini salah satu APH yang dalam konteks ini Kejaksaan, Kejagung itu telah mengalami percepatan, membuat reputasi yang luar biasa. Dan Kejaksaan Negeri Keraksan ini sampai sekarang ini kami juga bertanya, lambannya ini yang perlu bertanyakan. Ingat ya bahwa Kurtani itu kondisi masyarakat kita sangat merintih dan perih. Jadi dana negara didistribusikan kepada BUMN untuk pada kredit usaha rakyat tani itu dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi masyarakat kecil untuk mengangkat citra masyarakat menjadi kuat, ekonomi kuat. Apalagi perintah dari pemerintah ini swasembada pangan, ketahanan pangan adalah utama. Oleh karenanya program pemerintah ini harus kita kawal. Karena kejadian-kejadian ini kami Garuda Muda berjamin tetap akan mengawal sampai titik manapun, tetap kami kawal. Persekongkolan jahat oknum desa dan bank BUMN. Bagaimana bisa sebuah kredit bernilai besar cair atas nama puluhan orang, dan bahkan tidak tahu kalau mereka sedang berutang? Bagi Bang Rolek, ini jelas bukan sekadar kesalahan input data atau keteledoran administratif biasa. Ini adalah aroma amis dari sebuah persekongkolan jahat tingkat tinggi. Kurang lebih 50 warga menjadi korban, ungkap Bang Rolek saat membeberkan skala kasus tersebut. Secara aturan main, hubungan antara kreditur atau bank dengan debitur atau petani harusnya berjalan transparan dan berhadap-hadapan langsung saat proses verifikasi hingga pencairan. Pemerintah desa idealnya hanya bertindak sebagai wasit, fasilitator, sekaligus pengawas agar program di desa berjalan lancar. Namun yang terjadi di desa Marongkulon, diduga kuat adalah aksi bypass di belakang layar. Proses pencairan uang negara tersebut diduga langsung mengalir ke kantong oknum tertentu, tanpa melibatkan interaksi nyata dengan para petani. Alhasil, para petani baru sadar namanya dipakai sebagai bancaan setelah surat tagihan dari bank mengetuk pintu rumahnya. Bang Rolek menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini menguap begitu saja ditiup angin malam Probolinggo. Pihaknya sudah mengirimkan surat penegasan resmi kepada Kejari Keraksan, Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, hingga Kejaksaan Agung Kejagung. Bahkan jika aparat penegak hukum di daerah tampak loyo, atau mencoba main mata untuk memperlambat kasus ini, LSM Garuda Muda Projamin sudah menyiapkan langkah pamungkas yang jauh lebih ekstrim. Kami akan lapor KPK, tegas Bang Rolek tanpa ragu. Kan seperti itu.
Namun kenyataannya mereka tidak menerima, ya kan? Cuman data-data yang diminta, tapi untuk pencairan tidak ada. Lah ini kira-kira ini, ya miris sekali ini. Kira-kira ini apa namanya, Kurtani ini kalau menurut Bang Rolek ini, kalau menurut saya ini dibuat banjaan ini rupanya, Bang Rolek ya. Betul nah sekali. ini seperti apa, Bang Rolek? Ya, betul sekali. Artinya salah satu pemerintah desa itu tidak mendukung program pemerintah pusat terhadap ketahanan pangan, kita ingat bahwa Kabupaten Probolinggo ini dinobatkan sebagai nomor 4 kalau nggak salah, nomor 4 termiskin. Artinya stunting kita sangat signifikan, sangat meroket. Nah, dalam konteks ini baik salah satu bank BUMN maupun pemerintah desa tidak mendukung program itu. Justru dia tuh membegal hak rakyat. Terkesan salah satu bank BUMN ini bersama pemerintah ini bersekongkol. Kejahatan ini terorganisir antara bank BUMN dengan pemerintah desa. Mereka bersekongkol. Mereka sejatinya membunuh hak daripada rakyat. Oleh karenanya tolong segera, jangan ragu-ragu. Kan sudah dituangkan sprint dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu untuk segera tetapkan tersangkanya dan ditahan. Kalau sampai tidak dilakukan percepatan itu, jangan salahkan kami juga mengadu kepada KPK. Jangan salahkan mengadu kepada mungkin Kejagung, salah satu itu yang saya pilih, nanti saya pertimbangkan. Tolong kepada Kejaksaan Negeri Probolinggo untuk tegak lurus, karena ini kejahatan luar biasa konvensional. Terima kasih. Oke. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ini nanti bisa juga lah ya terjadi di desa-desa yang lain di Kabupaten Probolinggo, kan seperti itu ya. Kalau tidak segera cepat ditangani, yang ditakutkan ini menghilangkan barang bukti atau melarikan diri atau seperti apa ini nanti ke depan ini, kalau tidak cepat atau tidak segera ditangkap para pelaku, diumumkan siapa pelakunya, ini bisa tidak menutup kemungkinan ini bisa barang bukti bisa hilang juga, Bang Loren. Betul sekali. Atau hal-hal yang lain yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak pelaku. Itu kalau menurut Bang Loren selaku pegiat ya dari Garuda Muda Projamin, seperti apa, Bang? Ya, betul sekali. Analisa Bapak Bang Mamat itu betul sekali. Artinya pembiaran yang demikian ini berpotensi menghilangkan barang bukti, berpotensi melarikan diri, sehingga upaya-upaya yang demikian ini justru tidak dalam rangka penegakan hukum lagi, tetapi ini ada upaya untuk upaya menghilangkan bersama-sama antara APH dengan pelaku. Ini ada terkesan dinilai ada kesan oleh masyarakat karena ada pembiaran sehingga berpotensi para pelaku itu menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Bisa juga. Dan juga ini juga bisa terjadi pada desa-desa yang lain atau daerah yang lain ini, masalah Kurtani ini. Ya, betul sekali. Makanya Bang Rolek tadi meminta segera diselesaikan, segera dituntaskan ya. Iya. Kalau tidak seperti itu nanti bisa merambah ke yang lain-lainnya juga, kan seperti itu, Bang Rolek ya. Iya. Harapannya Bang Rolek seperti apa, Bang? Ya, harapan kami tetap tegakkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tegak lurus, capai reputasi itu, capai apa yang dikehendaki rakyat, capai kerugian rakyat, dukung program pemerintah. Jangan main-main dengan program pemerintah, karena jangan-jangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo itu salah satu bidikan daripada KPK. Kalau memang kinerjanya itu lemot, lamban, ada indikasi bermain-main, terbukti indikasi main-main ini adalah tidak ditetapkannya tersangka dan tidak menahan. Ini adalah indikasi. Tolong rekan-rekan, Bapak Kajari sudah mengeluarkan sprint, teman-teman penyidik pitsus untuk tegak lurus. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bang Rolek atas tanggapannya. Oke, demikianlah tadi pemirsa sekalian, ini tadi ulasan singkat dengan pegiat ketua muda Garuda Projamin yang ada di Probolinggo Raya. Oke, terima kasih, selamat sore untuk sahabat sekalian dan juga pemirsa.
Saya Muhammad Abdullah, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Sukses.